Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu, beraktivitas dengan lancar. Pada pagi kali ini saya dan teman saya akan mengulas beberapa detail tentang elektronika dasar, khususnya pada lampu. Demikian suasana tempat saya biasa menyervis elektronik. Dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tool yang akan kita gunakan pada pembelajaran elektronika dasar. Yang pertama itu ada multitester atau apometer, bisa disebut seperti itu juga. Nah, jadi alat ini kita gunakan untuk mengetes. Dan ada alat penyedot timah yang biasanya kita pakai untuk mengangkat beberapa komponen kecil yang ada pada PCB atau motherboardnya. Dan ini adalah multitester juga atau apometer, kita pakai untuk mengukur, tapi ini ukuran atau yang lebih besar ukurannya, atau manual memakai analog gitu, bukan digital lagi. Dan beberapa alat tool lainnya seperti tang, obeng, ada timah dan isolasi dan beberapa alat lainnya gitu. Kita beralih ke lebih dalam lagi mengenai pembelajaran kita, yaitu tentang lampu yang akan diulas oleh teman saya, Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Sakinah dengan NPM 200305030. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada lampu hemat energi atau lampu LED. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana kinerja lampu LED jika digunakan secara terus-menerus akan mengalami penurunan kapasitasnya? Tanda-tanda awal akan terjadi kerusakan pada lampu LED ketika nyala lampu sudah mulai tidak terlalu terang atau sudah mulai redup. Lampu LED disupport oleh 3 komponen. Yang pertama, LED chipset atau mata LED. LED chipset. Mata LED berfungsi untuk mengkonversi atau merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kualitas cahaya yang dihasilkan oleh mata LED bervariasi, tergantung teknologi pabrikan LED chipset dan bahan-bahan dasar yang digunakan. Kualitas mata LED akan mempengaruhi kualitas cahaya yang dihasilkan. Antara lain, efisiensi terang atau lumens, yaitu mata LED dengan kualitas baik merubah energi listrik menjadi energi cahaya secara efisien, atau dengan kata lain, dengan konsumsi listrik yang sama, dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang. LED driver atau power supply atau adaptor. Untuk menghasilkan cahaya atau mata LED membutuhkan sumber daya listrik atau energi. Umumnya, mata LED membutuhkan sumber daya listrik sesuai dengan masing-masing spek yang dibutuhkan, umumnya tegangan DC. Power supply atau driver berfungsi untuk merubah tegangan listrik dari sumber listrik PLN menjadi listrik dengan tegangan yang dibutuhkan oleh mata LED. Kualitas driver pada lampu LED sangat bervariasi, mulai dari sirkuit elektronik simpel sampai yang rumit. Kebetulan masih banyak daerah dengan tegangan sumber listrik yang sangat fluktuatif dan tidak stabil, atau voltase sering naik turun. Apabila tegangan listrik fluktuatif, beban kerja driver atau power supply akan menjadi lebih berat dan mudah untuk rusak. Housing atau rumah lampu memiliki fungsi untuk melindungi komponen lampu atau mata LED atau driver dari faktor-faktor eksternal, antara lain melindungi dari udara lembab, debu, dan partikel lainnya. Housing berkualitas juga harus memiliki sifat perlindungan dari bahaya tersengat listrik dan bahaya lain seperti kebakaran dan lain-lain. Fungsi housing atau rumah lampu sebagai membuang panas atau heatsink. Mata LED merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Tergantung efisiensi mata LED, tidak semua energi yang masuk dapat dirubah menjadi energi cahaya. Yang tidak terkonversi akan menjadi energi panas. Energi sisa atau waste yang berupa panas ini harus dapat dibuang dengan cepat. Apabila tidak terbuang dengan cepat, maka panas ini dapat membuat mata lampu menjadi sangat cepat redup. Kembali lagi ke tempat
kerja kita gitu. Di sini ada blower atau alat pemanas untuk mengangkat komponen yang sangat sensitif sekali gitu. Karena komponennya yang sangat kecil, jadi kita memakai alat itu. Kemudian di sana beberapa komponen yang biasa kita temukan, salah satunya yang terbanyak adalah kapasitor. Dan ini bentuk kapasitornya. Ini kapasitor yang masih normal. Dan ini adalah kapasitor yang biasa kita temukan di komponen lampu. Ini kapasitor yang sering juga kita temukan di charge di beberapa alat elektronik lainnya. Dan kita siapkan alat kita juga, yaitu alat pengukur atau apometer dan bisa disebut juga multitester. Ini berfungsi untuk mengukur daya atau tegangan atau resistensi sebuah komponen seperti resistor dan beberapa komponen lainnya seperti dioda. Dan kita akan memulai pengecekan kapasitor pada sebuah lampu. Ini lampu yang rusak, lalu kita akan cek apakah saja yang rusak. Dan pada umumnya biasanya yang akan cepat rusak itu adalah kapasitor. Dan kita mulai saja buka lampunya terlebih dahulu untuk bisa mengecek kapasitornya. Aduh, alat kita patah, kita harus ganti. Dan saya akan menggunakan besi yang sudah tak terpakai untuk membuka lampunya untuk memulai pengecekan. Dari segi tampilan di sini lampu rusak di bagian kapasitor dan sudah menunjukkan sudah benar-benar rusak karena sebuah tegangan tinggi arus atau ketidakstabilan arus yang mengakibatkan rusaknya si kapasitor. Lalu pengecekan kita lakukan dengan menempelkan 2 buah jarum dari apometer, dan di sana menunjukkan tidak ada kehidupan pada resistor. Di sana tetap saja 0, menunjukkan angka 0. Dan itu menandakan bahwa kapasitor sudah tidak bisa dipakai atau rusak. Dan kita akan mencoba mengecek kapasitor yang normal atau yang berfungsi dan menunjukkan angka sesuai dengan nilainya masing-masing. Mari kita coba. Dan kita akan mengecek kapasitor yang normal, dan ternyata di sana sudah mulai menunjukkan angka. Berarti kapasitor ini adalah kapasitor yang tidak rusak atau normal. Dan itulah ulasan mengenai kapasitor dan pengecekannya. Tidak menutup kemungkinan juga kerusakan yang terjadi ada pada resistor. Tapi kerusakan resistor biasanya hanya menurunkan kinerjanya. Ya, tapi terkadang tidak bisa berfungsi sama sekali. Biasanya pada sebuah perangkat lampu kita akan menemukan 2 sampai 5 resistor. Karena resistor yang banyak akan menentukan hasil daya yang stabil pada lampu. Dengan kolaborasi semua perangkat dan komponen, semuanya akan stabil sesuai kebutuhan panel LED pada lampu itu sendiri. Mungkin sekian video mengenai kerusakan pada lampu, bagaimana mengeceknya dan mengukur nilai pada masing-masing komponen, dan apa saja hal yang terpenting dalam sebuah komponen lampu yang biasanya cepat rusak karena tidak stabilnya tegangan atau daya yang dihasilkan dari kolaborasi semua komponen yang ada pada lampu itu. Sekian ulasan tentang lampu dari kelompok kami, yaitu Sultan Kadapi dengan Winda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.